Dan untuk pengecekan lanjutannya, teman-teman bisa lakukan pengecekan di area. Baik teman-teman, ketemu lagi bersama saya tentunya Putra di Teknik. Di video kali ini saya akan memberikan cara ya untuk mengatasi ini nih, kipas angin kotak ya. Ini kata usernya ketika dicolokin ke stop kontak ya, nih colokannya. Terus di skala percepatan ini diputar ke nomor 1, ini tidak mau berputar ya teman-teman ya. Dan untuk percepatan 2 juga tidak berputar. Nah pas diputar ke percepatan nomor 3 ini berputar, cuma ini pelan sekali sehingga tidak bisa menghembuskan angin kencang ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya apa yang terjadi pada kipas angin kotak ini bisa disimak videonya sampai habis untuk cara mengatasinya gimana dan untuk mencari penyebabnya ini gimana ya teman-teman ya. Dan di video kali ini saya akan memberikannya secara detail ya teman-teman. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, langsung saja saksikan. Untuk kipas angin kotak, anginnya tidak bisa berhembus kencang ya teman-teman. Sebenarnya apa yang terjadi pada kipas angin kotak ini? Oke, simak videonya sampai habis, jangan di skip. Oke teman-teman, ini langsung saja untuk unit kipas anginnya ini ya teman-teman ya. Kipas angin Maspion model kotak seperti ini. Dan ini kata usernya ketika skala kecepatannya ini digerakkan ke angka 1, 2, dan 3. Di angka 1 ini tidak jalan, nomor 2 juga tidak mau jalan, dan nomor 3 ini jalan cuma pelan sekali teman-teman ya. Nih, ini akan saya coba cek terlebih dahulu apakah ini benar seperti yang apa dikatakan user. Oke, colokan kipasnya saya colokin ke stop kontak, dan ini akan saya coba putar ke nomor 1 ya. Bisa dilihat baling-balingnya tidak bergerak. Nomor 2, nah ini bergerak pelan ya. Kalau nomor 3 ini baru mau berputar juga pelan. Nih tuh ya, ini berputar pelan, tidak menghasilkan angin kencang ya tuh teman-teman, tidak bisa menghembuskan tisu nih ya. Oke, sebenarnya apa yang terjadi dengan kipas kotak Maspion ini sehingga hembusan anginnya ini tidak bisa kencang? Oke, bisa disimak videonya sampai habis ya teman-teman ya. Ini akan saya coba videokan untuk cara mengatasinya dengan sedetail mungkin. Oke, simak terus videonya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk cara mengatasinya ini kita langsung tidurin kipasnya seperti ini ya. Tidurin, terus teman-teman bongkar semua pegangan baut yang ada di casing nih. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini teman-teman lepas semua bautnya ya. Ini lepas semua. Dilepas semua ya teman-teman ya. Ini akan
saya skip dulu untuk pembukaan baut karena agak lama nih teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai habis ya. Nah, nih teman-teman, setelah saya melepas semua baut pegangan di casing kipas angin kotaknya ya, nih teman-teman ya, saya udah lepas semua. Nih bisa dilihat bautnya sudah saya lepas semua. Lalu teman-teman bisa langsung angkat casing belakangnya nih teman-teman ke atas ya, nanti bisa copot. Nah bisa dilihat, nah ini sudah copot ya, terlepas casing belakangnya. Teman-teman bisa melakukan pengecekan lanjutan nih. Pertama teman-teman bisa pegang baling-balingnya, teman-teman gerakan ke kanan ke kiri ya. Jika ini tidak seret atau lancar nih, saya coba putar ke kanan, nih lancar ya, tidak seret, dan coba ke kiri. Nah ini juga lancar, tidak seret. Berarti untuk bushing atau as baling-balingnya aman ya teman-teman ya, tidak ada masalah. Oke. Dan untuk pengecekan lanjutannya teman-teman bisa lakukan pengecekan di area kapasitor nih ya, kapasitor nih bisa dilihat yang bentuknya kotak hitam nih seperti ini. Oke, ini akan saya coba cek, tapi sebelum itu akan saya buka bautnya ya. Oke, kita disimak videonya nih teman-teman. Ini akan saya copot dulu kapasitor. Nah, dan teman-teman bisa langsung potong kabelnya ya. Sebenarnya pakai solder juga bisa, cuma ini nanti kelamaan. Saya potong aja nanti disambung, nggak apa-apa. Nah ini kapasitor bawaannya ya teman-teman ya. Oke, ini akan saya coba cek. Ya, ini akan saya kupas dulu kabel kapasitornya. Nah, ini sudah saya kupas ya. Ini di sini menggunakan kapasitor 1,5 mikrofarad ya teman-teman ya. Oke, apakah ini masih ada nilainya 1,5? Saya menggunakan alat ukur kapasitor ya. Nih kita setting ke settingan mikrofarad, lalu kita cek di kedua kabelnya apakah keluar 1,5. Nah ini nilainya udah nggak ada 1 mikrofarad nih teman-teman, tuh 92 ya. Ini enggak ada nilai 1,5, 1 mikrofarad aja enggak ada, ini cuma 9 ya, cuma 90, enggak ada 1 mikrofarad aja. Nih coba saya balik, tuh sama ya. Dan ini saya akan coba bandingkan nih, saya udah siapkan juga, ada stok ya kebetulan nih. Ini sama kapasitor namanya ya teman-teman ya, cuma beda merek, tapi yang penting nilainya sama. Nih
Ini 1,5 mikrofarad. Dan ini juga sama, 1,5 mikrofarad. Oke, ini yang bawaan kipasnya akan saya taruh. Dan ini akan saya cek yang kapasitor saya punya stok. Coba. Nah, ini masih bagus nih. 1,7 ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya ini. Ini masih bagus. Ya, berarti ini saya akan coba menggunakan kapasitor stok yang saya punya. Apakah mau berputar kencang? Saya cek lagi. Nah, tuh. Ya, 1,8 malah. Oke. Ini akan saya nggak pakai. Ini yang ini nggak akan saya pakai karena sudah lemah. Oke. Dan saya akan coba sambungin ya nanti ya teman-teman ke kabel kapasitor yang tadi saya potong. Apakah ini mau berputar kencang anginnya? Oke, simak terus videonya. Nah teman-teman, ini untuk cara pemasangan kapasitor dan untuk penyambungan kabelnya ini bisa disimak teman-teman. Oke, teman-teman langsung fokus ke area kabel sini ya, dan teman-teman fokus untuk kedua kabel yang tadi saya potong menggunakan tang tadi ya di dalam video ya. Ini kabel ini nih, hitam ya, ini ya. Pokoknya teman-teman fokus di area kabel ya. Kabel yang lain ini hiraukan saja. Teman-teman fokus kepada kedua kabel yang saya potong tadi di dalam video. Nih, kabelnya ini hitam ya. Nih teman-teman, kalau kurang jelas bisa di zoom videonya. Oke. Terus kita siapkan kapasitornya. Nih. Ya. Kapasitornya ini harus sama nilainya. Nggak boleh kurang dari standar pabriknya. Tadi kan 1,5. Nah, ini saya juga ada stok 1,5 ya. Misalnya 1,5 nggak ada, ini ada toleransinya. Minimal setengahnya. Berarti menjadi 2 mikro. Nggak apa-apa ya, itu udah maksimal banget pakai 2 mikro. Jangan lebih dari 2 mikro. Nanti dinamo kipasnya bisa panas dan terbakar. Oke. Sekarang ke penyambungan atau pemasangan kapasitornya. Ya. Ini kan kapasitor. Keluar 2 kabel seperti ini ya. Nih. 2 kabel. Ini teman-teman langsung sambungin aja kepada kabel yang tadi saya potong di dalam video. Ini nyambungnya kebalik-balik nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, ini akan saya sambung di sebelah sini. Kalau ini kejauhan bisa di zoom ya teman-teman ya untuk videonya. Nah, ini udah disambung nih kabelnya, kabel kapasitornya. Ketemu kabel yang saya potong tadi di dalam video. Dan saya ulangi lagi, nih kebalik-balik nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Terus ini akan saya berdirikan kipasnya. Ini akan saya berdirikan. Dan akan saya coba. Ya. Ini akan saya coba. Bisa dilihat. Colokin ke stop kontak. Tuh. Ini nomor 1 ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nih, nomor 1. Ya, ini nomor 1. Udah kencang. Nih, saya buktikan dengan tisu. Nah, nih, udah terbang. Dan akan saya putar lagi ke nomor 2.
Ya terusnya tambah kencang lagi ya, tuh ya terbang, dan saya maksimalin ke nomor 3 ya, nomor 3 kencang banget nih teman-teman ya, kencang banget. Oke, saya matiin lagi, dan ini terbukti berhasil ya teman-teman ya. Oke, ini untuk pencarian masalah dan untuk cara mengatasi masalahnya ini seperti ada yang di dalam video ya teman-teman ya. Jika teman-teman di rumah kipas anginnya ini berputarnya pelan, sehingga hembusan anginnya tentu juga akan pelan ya, tidak kencang. Oke, dan ini sudah berhasil, sudah kencang kembali. Dan ini mumpung kondisi dibongkar seperti ini ya teman-teman, bisa teman-teman bersihkan, lalu bisa dirangkai kembali seperti semula ya teman-teman kipas anginnya, dan bisa digunakan untuk kipas anginan tentunya. Oke, mungkin begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada video-video atau konten-konten terbaru dari channel saya. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, tentunya di channel saya ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.